Ujian Nabi Ayub tuh bertahun-tahun loh. Iya gak sih? Astagfirullah. Iya ujian Beda Nabi Ayub, nggak tapi sih? dia sabar gitu, ikhlas Beda gak sih? gitu. Kita bukan Nabi boy. Cinta tuh kan harus tumbuh setiap hari. Anjay. Karena cinta kan soal belajar. Asik. Bukan hanya kayak udah lama ya udah kamu kan udah jadi pacar aku udah lama. Cinta itu kan bagaikan garam dan madu. Ya kan? Ku mulai merindu gitu. Kubayangkan jika kau ada di sampingku gitu. Podcast sama dewasa. Tiba-tiba ada openingnya, Nah, sebelumnya gak ada opening loh. Kita harus pembaharuan loh. Udah achieve beberapa kali juara. Perasaan baru sekali udah Baru songongnya sekali. udah. Tapi kan ini ada banget lomba-lomba ya. di depan sana yang akan kita juarai lagi. Oh, Gitu ya, amin. prinsipnya. Optimis aja dulu, optimis. Ya. Optimis tuh kayak kita tuh ngerasa pengen kelihatan pengen gitu. Kalau Optimis. aku sih optimisnya di tahap jadi pemateri sih. Anjay. Ngasih materi soal podcast gitu ya. Podcaster baru ya. Podcaster Gak baru. apa-apa. Eh, Kita kan berbangga untuk diri kita sendiri. bener. Kadang Semoga tidak ada yang terganggu ya dengan rasa bangga ini. iya. Kadang sebenarnya agak malu sih kita kalau terlalu over gitu, optimis bahwa kita tuh bakal juara gitu. Tapi ya itu teh bentuk kita tuh pengen juara, tapi biar maksudnya kayak nyombongnya tuh di hiperbola aja gitu. Supaya ketika kalah ya udah sih jokes nggak sih? Bisa berlindung di balik kata jokes ya. Jokes. Nah itulah. Tapi BTW kita kemarin juara podcast Han 2025 yang kedua tuh kita di sini nyombong banget ya karena kita optimis bakal ke grand final gitu. Ya. Bener. Tapi kayaknya ini bakal dibahas juara 2 podcastan tuh sampai episode berapa ya? Sampai episode seterusnya. Karena nggak ada loh lomba podcast, ada lagi nggak selain itu? Nggak ada kan? Gak ada sih. Dan kita juara 2 nggak apa-apa. Juara 2 biasanya lebih ngetop daripada juara 1. Biasanya ya di Iya nggak Indonesian sih? Idol. Di Indonesia kayak Idol juara 2. Di stand up comedy juga gitu kan. Di Suci itu ada beberapa yang juara Iya 2 yang lagi, lebih iya lagi. melambung. Bener. Jadi untuk PBB sebagai juara 1 podcastan kemarin. Sorry kita harus ngetop duluan dari kalian. Tapi gokil ya, suhu-suhu lah. Layak Iya. mereka mendapatkan juara 1 kemarin. Betul. Bener, gokil guys. Nah, Pialanya sekarang mana sih pialanya? Pialanya di take out dulu atau Ada. Oh, ada di Itu. belakang. Ada ya? Mm-mm. Gak usah lah, gak usah. Atau Nggak mau usah. taruh di sini? Nggak usah. Berlebihan banget. Udah cukup lah ya. Ya. Heeh, benar. Ya itulah karena pada dasarnya meskipun kita tidak juara 1 sebagai podcast, tapi kita juara 1 di kehidupan. Anjir. Karena kita ngebahas segala kehidupan. Jelas meskipun kita saling bentrok. Ya, itu sudah bentrok terus, biasa. Udah biasa. Ya mungkin episode selanjutnya kita bubar karena kita nggak sefrekuensi terus guys di setiap episode nih. Nggak Siapa tahu nih. yang kali ini kita bisa sefrekuensi. Optimis Karena- aja dulu ya. Ya, karena Optimis. ini ya masa sih kamu nggak sefrekuensi gitu? Oke. Gimana nih kalau misalkan kamu pernah nggak ngalamin pacaran yang udah lama banget? Paling lama aku pacaran sejauh ini ya. Berapa tahun ya? 2-3 tahun lah. 3 tahun kayaknya. 2 tahun lah. 3 ya. 3 tahun. Zaman SMA. ha. Yang paling lama. Paling lama kamu berapa tahun? Aku yang paling lama dari sebelumnya itu 5 tahun. Udah kayak pay letter. Pay letter Peleter setahun gak ya. ada loh yang sampai 5 tahun. Gak 5 ada tahun loh. tuh Nyicil nyicil. motor juga 2 tahun deh kayaknya. Oh 3 tahun Ada yang 5 tahun tapi ya murah banget cicilannya tuh. Tapi bunganya gede banget tuh 5 Nah, tahun. berarti kan kamu juga pernah ngalamin Benar. pacaran yang lama. Lama lah ya segitu lama Ya, ya. lama lah kalau 3 udah tahun mah. tahunan. Bener udah tahunan. Tapi gimana kalau misalkan in case hubungannya tuh udah toxic, tapi udah lama hubungannya. Beracun nih. Zik. Toxic beracun gak sih? Ya, Bener membahayakan kan? sih, membahayakan. Iya. Nah gimana gitu kalau misalkan hubungannya udah toxic tapi lama gitu si hubungannya, apakah
patut dipertahankan atau lebih baik diakhiri? Menurut aku sih pertahanin ya. Karena Oke. ya susah loh untuk memulai hubungan baru lagi ya nggak sih? Susah. Untuk memulai hubungan baru gitu dengan orang baru yang kita nggak tahu. Sedangkan pacar kita yang udah lama ini kita tahu nih baik buruknya gitu. Ya udahlah kita terima aja dan telan mentah-mentah gitu menurut Si aku. buruknya ini tuh. Si buruknya gitu. Tapi udah jelas-jelas toksik banget itu Iya. teh. Menyakitkan gitu. Gak apa-apa karena banyak memori yang harus tetap tersimpan dan dijaga di antara kita gitu. Tapi Menurut kenapa aku. kamu nggak bisa sampai ke 5 tahun? Ah, Kalau misalkan kalau kamu menurut aku 2 tahun tidak begitu lama, jadi putus aja udah. Gitu. Kalau 5 tahun kayaknya kamu, wah itu harusnya kamu pertahanin gitu. harusnya aku pertahanin. Pertahanin 5 tahun karena itu sayang banget loh, udah lama loh Iya, jadi kan hubungannya. berarti kan hanya menyayangkan si hubungannya yang lama kan berarti. Kalau kamu bilang sayang banget. Iya. Iya, tapi percuma misalkan menyayangkan hubungan yang udah lama tapi saling merasa tersakiti. Hubungannya udah nggak sehat. Kalau saling merasa tersakiti menurut aku itu fase lah di dalam sebuah hubungan. Bumbu itu bumbu gitu. Selama 5 tahun tapi. Selama 5 tahun tersakiti Iya, misalkan. nggak apa-apa, itu ujian. Karena ujian Nabi Ayub tuh bertahun-tahun loh. Iya nggak sih? Astagfirullah. Iya ujian Beda Nabi Ayub, nggak tapi sih? dia sabar gitu, ikhlas Beda nggak sih? gitu. Kita bukan Nabi boy. Beda nggak sih, maksudnya ujiannya juga ya beda gitu. Iya, maksudnya ujiannya lebih gampang ketimbang Nabi Ayub gitu. Jadi menurut aku sabar sih kalau 5 Ya tahun justru karena tersakiti. kita bukan nabi, makanya kita harus sangat selektif. Iya nggak sih, maksudnya memilih pasangan tuh karena itu tuh temen hidup gitu. Gimana bisa bertahan kalau misalkan hubungannya udah toksik, nggak? Tapi Ya sayang gak sih itu 5 tahun kamu jadi sia-sia gitu? enggak gitu. Ya menurut aku jangan bertahan dalam hubungan yang toksik hanya karena ngerasa familiar. Iya. Iya kan, banyak orang tuh bertahan dengan hubungan lama karena ya aku udah lama sama dia. Iya. Dia udah tahu yang tadi kamu bilang baik buruk ya itu karena udah ngerasa familiar. Tapi percuma kalau misalkan selama 5 tahun ini toksik dan ternyata pasangannya itu juga nggak kenal baik soal kita gitu. Hanya kita yang jadi nggak seimbang, hanya kita yang kenal dia tapi dia nggak kenal kita. Kenal kok sebenarnya, cuman kayak kita tuh nunggu kliknya di mana gitu, saling menerimanya di mana. Mungkin bukan di tahun ke-5, mungkin di tahun ke-6 gitu. Maksudnya fase lah itu. Mau ancur-ancuran selama 5 tahun ya nggak apa-apa, tapi percayalah Ya, berarti keindahan kan- akan datang. Berarti kan itu suatu bentuk yang tidak pasti dong. Pasti. Kayak kita kan misalkan ngeliat tuh misalkan selama proses pacaran 5 tahun kok dia nggak ada perubahan. Malah Iya. maksudnya yang fatal tuh kan orang mikirnya kesalahan tuh hanya selingkuh gitu, kesalahan besar. Padahal menurutku ya kesalahan tuh adalah ketika si kesalahan ini jadi habit gitu. Kesalahan Kesalahan kecil ini. tapi jadi habit, jadi terus berulang sampai akhirnya kan berarti dia nggak sadar bahwa itu tuh nyakitin perasaan pasangannya. Karena itu tuh udah jadi habit. Nah itu yang sebenarnya lebih sakit dan itu jadi alasan kenapa si ceweknya mungkin ya bisa yakin untuk hubungan ini udah nggak bisa dilanjutin karena dia sadar aja enggak gitu soal kesalahannya. Oke. Itu sih. Tapi kenapa kamu tidak mempertimbangkan bahwa durasi hubungan itu jadi poin penting Enggak. untuk mempertimbangkan ini putus atau enggak gitu? Ya itu nggak jadi penting akhirnya. Kenapa? Kalau misalkan aku nggak nemu sesuatu yang bikin aku butuh atau klik gitu sama dia. Menurut kalau nggak aku ada sama apalagi sekali kalau gitu. misalkan udah toksik gitu ya. Ya itu mah yang tadi aku bilang. Aku nggak akan pernah bertahan dalam hubungan toksik hanya karena aku ngerasa familiar. Karena menurutku kalau misalkan nemu orang yang cocok tanpa harus butuh waktu lama, tanpa harus ngejelasin secara detail, dia akan tahu dengan sendirinya gimana kita. Kan kalau kamu mungkin tadi bilangnya capek nggak sih kalau kenalan lagi sama Iya. orang baru. Tapi sebenarnya ketika kita lepas dari hubungan yang toksik, jalannya tuh nggak akan sesulit itu gitu untuk kenal sama orang baru. Kalau misalkan
cocok. Kalau misalkan cocok pada akhirnya tanpa harus dijelasin secara detail, maksudnya kita aku tuh suka ini, aku tuh suka ini. Enggak, kalau misalkan cocok dia pada akhirnya tuh akan dengan sendirinya kenal kita gitu. Tapi emang ada ya, maksudnya ketemu kan itu semua dibangun melalui proses yang panjang gitu, kecocokan itu menurut aku gitu. Makanya kenapa aku sepakat bahwa hubungan yang lama tuh layak untuk dipertahankan karena itu tuh proses yang panjang untuk saling memahami dan menemukan kecocokan. Tapi ketika kita putus nih, sedangkan hubungan udah lama, terus ketika ketemu orang baru kayak make sense gak sih gitu, ketemu orang baru terus langsung cocok, kayak prosesnya juga terlalu sedikit dan mentah hubungannya gitu. Kamu nggak tahu ya? Kan ada aja yang hubungan lama putus terus langsung nikah padahal nggak pacaran, cina. Baru putus. Maksudnya hubungan lama nih. Oke. Putus, tiba-tiba dia nikah. Nikah sama orang baru. Orang baru yang ternyata baru seminggu pacaran. Buset. Ada aja kan kenalan kita. Ya ada juga sih. Iya kan? Ya udah. Emang ada. Ada aja kan. Berarti itu atas dasar cocok berarti. Ya nggak tahu ya alasan mereka apa, atau misalkan hubungan ya ngebet nikah atau nggak tahu di belakang udah ada terjadi apa aja. Tapi ya maksudnya menurutku ya tapi nggak secepat seminggu juga sih. Ya maksudnya Kayak itu mah udah ada ini gitu slotnya gitu, maksudnya kayak udah ada udah ada simpanan gitu istilahnya kayaknya gitu. ya nggak tahu lah. Terlalu cepet lah kalau seminggu. Seminggu 2 atau minggu sebulan. oke lah. Enggak sih, sebulan juga udah kebilangnya cepet ya? banget gitu. Iya benar. Untuk langsung ke tiba-tiba putus sama yang mantan sebelumnya, terus langsung ke tahap nikah sama orang baru itu kayaknya terlalu nggak make sense deh. Tapi kalau ada ya berarti tahu lah. Kalau hubungan lama tuh kamu punya tolak ukur berapa tahun tuh itu bisa dikatakan hubungan yang lama? 5 tahun lama sih kalau menurut aku. 5 tahun. 5 tahun tuh udah fasenya udah nggak ini gitu maksudnya. 5 tahun lama sih. Ya kan? Ya. Kalau aku 2 tahun tuh belum begitu lama lah, maksudnya tidak jadi pertimbangan ketika mau putus gitu ya, bahwa durasi itu tidak jadi pertimbangan kalau masih 2 tahun masih fine lah gitu. Ya, sebenarnya pas awal juga aku menyayangkan gitu untuk. Oh, kamu sempat ada fase menyayangkan. Tapi ya itu karena kesalahan yang jadi habit. Yang berulang terus. Ya, akhirnya selama masa itu selama hampir 1 tahun itu kayaknya aku bergelut dengan pikiran sendiri bahwa bukan soal berapa lama pacarannya, tapi kayak aku lebih mementingkan meyakinkan diri kamu bahwa ini layak untuk putus selama 1 tahun itu. Iya, kayak jadinya karena itu jadi habit, aku jadi sadar bahwa ini nggak ketolong gitu ya. Ini nggak ketolong gitu. Iya. Jadi akhirnya aku move on bahkan sebelum putus. Oh, maksudnya masih menjalani hubungan tapi kamu udah move on. Jadi kayak bisa gitu. Bisa karena ya itu yang tadi aku karena bilang. Udah tidak hadir ya sosok itu mungkin. Iya, kalau kesalahan udah jadi habit, akhirnya cewek itu akan terbiasa dengan rasa sakit. Anjir, badas. Aku juga ada kata-kata. Apa? Kalau seorang laki-laki melihat matahari muncul di sebelah utara itu butuh kopi. Anjas. Quotes of the day. Yang penting 1 rima. Ya jadinya terbiasa dengan rasa sakit, jadinya kayak ya udah mau dia gimana pun juga, dia mau hadir atau enggak ya udah kayak. Oh, jadi ya kamu udah move on sebelum putus. Maksudnya berarti kamu selingkuh atau enggak? Mana? Kalau move on sebelum putus tuh selingkuh enggak sih? Hah? Move on sebelum putus selingkuh gimana sih? Ya. Ya kan kamu udah move on bahkan sebelum putus. Bukan maksudnya gini, move on sebelum putus tuh adalah aku udah ada di fase biasa aja. Jadi aku kayak mau putus, mau dia nggak ada kabar, mau gimana, aku udah selesai. Jadi ketika benar-benar putus aku udah nggak ada. Kan orang tuh fase buat nyari move onnya tuh setelah putus, galaunya. Aku mah galau dan mencari buat move on tuh sebelum putus bahkan. Jadi ketika benar-benar resmi putus, ya udah aku udah benar-benar selesai. Jadi bahkan dari mungkin pihak mantan aku malah mempertanyakan,
kok baru putus dia nggak galau? Ya karena aku udah galau dari jauh-jauh hari gitu. Anda tidak layak untuk digalauin. Asik. Misalkan kayak gitu ya, misalkan gitu ya, karena siapa Anda? Jadi kayak gitulah. Iya. Move on sebelum ya putus karena kan gitu. move on juga belum move on tuh bukan berarti harus punya pacar ya. Bukan. Ya intinya ketika putus ya tidak galau gitu. Iya. Itu udah bentuk move on juga gitu. Udah istilahnya terobati lah, nggak ada fase galau. Berarti galaunya selama pacaran, Galaunya berarti justru pas pacaran. berarti kehitung pacaran kamu yang sehatnya tuh mungkin nggak selama 5 tahun itu ya. Iya. Mungkin 3 tahun mungkin. Mungkin. Bisa jadi ya 3 tahun awal mungkin itu pas pacaran yang kasmaran 4 tahun keempat mulai bentrok, tahun kelima meyakinkan gitu kan, Iya. ini lanjut atau enggak selama 1 tahun. Betul, apalagi kan kalau LDR tuh banyak banget ya, kita jadi ngelihat oh nih orang bisa nggak ya gitu. Iya ujiannya banyak juga ya kalau LDR. Gitu sih. oke. Jadi kalau menurut aku bukan soal lamanya hubungan, karena aku tidak pernah menyayangkan durasinya. Durasi lama. Aku lebih tolak ukurnya tuh aku bahagia nggak, aku cocok nggak, karena aku tidak mau memaksakan hanya karena udah lama sayang hubungannya. Kan bukan soal hubungannya, tapi soal dua orang ini gitu. Ya. Gitu sih aku. Sikap dan ya salingnya kayak gimana Iya. ya ke depannya ya. Kamu masih bakal tetap bertahan. Aku masih ada poin di mana aku kayak ini masih penting loh gitu. Si udah enip ke-8 loh gitu. Maksudnya masa putus gitu. Kayaknya itu nggak Penting urgent loh happy banget enip. Happy enip tuh penting loh setiap tahun gitu. Nggak sih kayaknya. Mengingatkan bahwa kita tuh bisa bersatu gitu. Berarti kalau orang yang kayak gitu dia hanya mengistimewakan hari itu aja. Enggak. Hari itu tuh istimewa daripada hari yang lain gitu. Kalau aku sih mending setiap harinya istimewa aja. Oh kamu pengennya happy enipnya setiap hari. Enggak juga harus happy enif enggak, tapi maksudnya ya udah kayak tetap ada gitu, jangan hanya kayak tiba-tiba kayak berasa kasmarannya tuh pas di happy enif gitu, tapi hari-hari biasa cuek ngapain gitu segala Iya. macem. Oke. Cinta tuh kan harus tumbuh setiap hari. Anjay. Karena cinta kan soal belajar. Asik. Bukan hanya kayak udah lama ya udah kamu kan udah jadi pacar aku udah lama. Cinta itu kan bagaikan garam dan madu. Ya kan? Ku mulai merindu gitu. Kubayangkan jika kau ada di sampingku gitu. Itu kan cinta. Cinta tuh. Tapi kamu maksudnya untuk setelah putus dari hubungan yang lama nih, kamu langsung menemukan cowok yang maksudnya ini klik nih, itu nggak nemuin guys? Jadi sebenarnya karena ada hal yang gak aku temuin di mantan aku. Aku coba beberapa kali ngedate ini kan yang aplikasi itu. Dating. Iya tapi sama orang luar. Ya tapi ya ada aja yang klik, tapi yang aku cari mah hanya kayak karena nggak sering chatan, jadi aku butuhnya tuh cuman chatan, video call, hanya itunya gitu. Oh, seleksi Iya, alamnya gitulah ya. Gitu. Setelahnya nggak langsung. Ini aku penasaran. Setelah ini kan putus, ini kan hubungan kamu lama nih 5 tahun ya, 5 tahun. Setelah putus, itu si pihak cowoknya tuh masih ada ini gitu, maksudnya kayak menyayangkan ini tahunnya udah 5 udah PNIP 5 nih gitu. Masa Iyalah. sih gitu? Dan Ada apalagi ya tetap ada. Jangankan dia, teman-temannya juga semuanya. temennya juga. Iya. Toksik temennya. Asik. Asoy. Iya, jadi kayak masih ini. Jadi telat sadar bahwa salah. Jadi nyeselnya telat gitu, tapi emang penyesalan di akhir ya. Ya iyalah. Ya kan di awal tuh Pendaftaran. ini bukan Apa tuh? perselamatan gitu. Iya intinya dia telat lah nyeselnya. Telat lah ya, nyesel lah ya. Nyeselnya sadarnya tuh di terakhir gitu bahwa ternyata dia tuh ada poin salahnya gitu. Dia sadar bahwa ternyata aku salah nih Iya. gitu. Ya tapi telat gitu kayak
dia pengen mengubah tapi akunya udah nggak mau gitu. Karena aku Karena pertimbangannya itu udah 1 tahun kamu mempertimbangkan bahwa ini Iya. keras kepala gitu. karena aku mikirnya kayak kita tuh kalau bareng malah jadi bentrok, jadi saling nyakitin. Toxic tuh itu Ya. ciri-ciri toxic tuh. Jadi gitu. Jadi aku udahlah nggak usah. Tapi dengan baik-baik aja gitu akunya. Aku pernah tahu hubungan aku SMA pertama kali lah, maksudnya yang dikatakan bahwa ini tuh pacaran yang benar gitu, bukan benar dalam artian apa yang dilakuinnya benar, tapi kayak Nggak mengganggu. fasenya tuh kayak main jalan ketemu sering gitu, itu kan pacaran lah gitu. Iya. Kalau pas zaman SMA tuh mantan aku bilang bahwa gini, ini hubungan toksik ya, menurut aku ini hubungan toksik. Mantan aku bilang gini, kalau udah melewati udah melewati bulan ke-3 apa ke-8 lupa, baru aku akui bahwa kamu mantan gitu, istilahnya gitu. Jadi pacaran terus dia tuh Ya. ngomong gini, kalau kita hubungannya melewati bulan ke-8, nah berarti kalau misalkan putus baru aku anggap kamu mantan. Kalau sebelum bulan 8 aku Itu nggak bukan akan mantan. anggap itu mantan. Jadi aku tuh tahu ini hubungannya toksik. Aku berusaha untuk nyampe ke 8 bulan itu. ke bulan ke-8 itu. Padahal harusnya putus di bulan ke-3 juga udah putus karena toksik. Jadi aku berusaha mempertahankan, gak apa-apa aku sakit gak apa-apa, tapi yang penting aku diakui sebagai mantan. Anjir. Anjir lah. Anjir apa-apaan coba. Ya kan itu pertama kali pacaran, bukan pertama kali pacaran, tapi ya di jenjang pacaran yang kayak gitu. Cinta Yang ketemu cinta, bukan cinta monyet tapi bener gitu. Itu kocak sih, maksudnya itu makanya aku tuh cukup mempertahankan lah ya gagasan aku bahwa seberapa toksik pun hubungan Tetap harus tetap harus dipertahanin. dipertahanin Tapi kalau masa kamu- waktunya ini. Tapi masa kamu menyamakan cara berpikir kamu yang tolol yang bodoh itu di masa SMA dengan sekarang gitu? Harusnya jangan disamain dong. Harusnya kamu belajar. Harusnya aku mikir. Iya, harusnya mikir kayak jir zaman SMA aku bodoh banget bertahan padahal tahu itu toksik. Iya benar, bodoh sih. Kenapa sekarang malah kayak tetap berpegang teguh gitu? Ya kan konsep. konsepnya harus bentrok. Bocorin Oh, iya, dong. jangan dibocorin. Ya prinsip. Asoy, ya gitulah. Berarti kesimpulannya kamu ya seberapa lama pun hubungan, ya kalau udah toksik, udah saling menyakiti ya udahan aja Iya. gitu ya. Justru masa pacaran adalah masa kita bisa menyeleksi apa aja yang bisa kita toleransi dan tidak. Kalau misalkan masih bisa kita toleransi, masih bisa kita ubah, masih bisa kita perbaiki bareng-bareng, oke kita lanjut. Tapi kalau sekiranya udah nggak bisa, bersyukur banget kalau bisa diakhiri di masa pacaran. Karena Oke. pernikahan bukan hal main-main gitu. Main-main ya. Oke, sepakat deh. Sepakat deh aku sekarang. Dasar Oke, sip. bungkus. Rest dulu.